Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa yang semoga dapat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tingkatan orang dalam berpuasa. Apakah saja tingkatan itu? Yang pertama adalah tingkatannya puasa orang awam. Yang kedua adalah tingkatannya puasa orang khusus. Dan yang ketiga adalah tingkatannya orang puasa khususnya khusus atau super khusus. Yang pertama tingkatan puasanya orang awam. Tingkatan puasanya orang awam ini berkaitan dengan hanya menahan diri dari lapar dan haus. Sudah biasa kan Anda melakukan itu? Pasti banyak dari kita melakukan puasa menahan haus dan lapar. Namun ada satu lagi tingkatan, yakni yang nomor 2, tingkatannya orang khusus. Mereka yang berpuasa di tingkatan ini tidak hanya menahan haus dan lapar, melainkan menahan dari mendengarkan yang tidak harusnya didengarkan, melihat yang seharusnya tidak dilihat, membicarakan sesuatu yang seharusnya tidak dibicarakan, serta menahan dari dosa-dosa yang dimungkinkan oleh tubuh kita sendiri. Itu yang dinamakan sebagai puasanya orang khusus. Adapun yang ketiga atau yang terakhir, puasanya orang khususnya khusus atau super khusus. Dalam hal ini, puasanya orang khususnya khusus, itu tidak hanya menahan haus dan lapar, serta sesuatu hal yang dapat membatalkan itu semua, ataupun hal-hal yang dapat menjadikan mereka berdosa. Tapi juga puasa dari memikirkan hal-hal yang dapat berdosa, serta hati merasakan hal-hal yang dapat menjadikan itu dosa. Puasa ini biasanya dilakukan oleh para nabi. Mungkin dari kita ingin sekali berkesempatan seperti itu. Namun tidak ada salahnya jika kita masih dalam ranah di tingkatan puasa yang pertama. Karena apa? Karena kita adalah manusia biasa yang belum bisa sampai ke tingkatan nabi. Dan kita masih punya potensi untuk menjadi orang baik, meskipun kita baru bisa menahan haus dan lapar. Yang penting dari kita adalah berproses menjadi yang lebih baik. Itu adalah 3 tingkatan puasa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Bagi kita semua yang sedang melaksanakan puasa, pastinya menahan haus dan lapar itu sudah sangat sulit. Karena 11 bulan kita tidak pernah puasa. Kita hanya puasa 1 bulan, yakni pada bulan Ramadan. Maka dari itu, gunakanlah waktu Ramadan ini dengan baik. Meskipun kita belum bisa mencapai tingkatan puasa yang ketiga, minimal kita puasa di tingkatan 1 dan mengharap ridho Allah itu sudah menjadi sesuatu hal yang dapat atau patut kita syukuri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengutip sebuah hadis, Abu Hurairah pernah mendengarkan Rasulullah bersabda bahwa puasa itu bukan hanya sekedar makan dan minum, melainkan menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa-dosa yang berkaitan dengan penglihatan maupun pendengaran, dan hal-hal yang dapat menimbulkan dosa-dosa yang lain. Dan ketika datang kepada kamu orang-orang yang mengganggu kamu mengenai puasa tersebut,
maka katakanlah bahwa kamu sedang berpuasa, kamu sedang berpuasa. Dalam hal ini artinya apa? Bahwa ternyata memang puasa itu tidak hanya sekedar mengenai haus dan lapar saja, tapi bagaimana kemudian puasa itu dapat mengendalikan kita, atau kita dapat mengendalikan diri kita sendiri melalui puasa untuk berbuat lebih baik, menahan dari hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan, baik dari segi melihat, mendengar, maupun membicarakan, bahkan memikirkan atau merasakan dalam hati hal-hal yang sebenarnya itu berdosa. Itulah puasa yang disampaikan atau isi daripada kutipan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata puasa itu tidak secetek mengenai haus dan lapar saja kan, tapi lebih daripada itu. Semoga kita bisa menjadi orang yang bertakwa melalui ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan semoga Ramadan kali ini dapat berjalan lancar dan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.